Halo, apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga keadaan kalian selalu baik dan selanjutnya di hari-hari seterusnya juga semakin baik. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai memahami teks exemplum. Yang akan kita pelajari pada teks exemplum ini yaitu tentang pengertian teks exemplum, struktur teks exemplum, dan unsur kaidah kebahasaan teks exemplum. Baik, kita beralih ke pengertian teks exemplum. Teks exemplum merupakan teks yang menceritakan tentang perilaku atau tokoh. Teks exemplum ini menjelaskan tentang pengalaman hidup tokoh, berawal dari sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh, dan kemudian dari peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita ambil. Tujuannya adalah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Selanjutnya ada struktur teks exemplum. Yang pertama yaitu ada abstrak. Abstrak yaitu inti dari suatu peristiwa sebagai pengantar yang menggambarkan peristiwa yang akan diceritakan. Kedua, orientasi, yaitu bagian awal teks yang berisi pengenalan. Ketiga, ada insiden, yaitu peristiwa atau bagian yang berisi tentang permasalahan yang dihadapi tokoh. Keempat, ada interpretasi, yaitu merupakan bagian yang berisi pesan moral, evaluasi, dan juga akibat dari masalah yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita. Yang kelima yaitu ada amanat atau koda, yaitu merupakan bagian penutup dalam cerita. Selanjutnya ada unsur kaidah kebahasaan teks exemplum, yaitu yang pertama ada menggunakan kalimat yang kompleks atau kalimat majemuk. 2. Menggunakan kalimat konjungsi atau kata penghubung. 3. Menggunakan kata rujukan. 4. Menggunakan kata kerja. Dan kelima terdapat frasa. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks exemplum yang berjudul Kecerobohanku. Pada bagian abstrak yaitu ada aku memiliki pengalaman jatuh dari motor beberapa tahun lalu. Orientasi, ketika itu saya masih SMP. Pada suatu sore, saat sedang membersihkan kamar, keponakanku yang bernama Suci berkunjung ke rumahku untuk minta diantar les ke rumah gurunya. Insidennya yaitu ketika itu sudah hampir mendekati azan maghrib. Sebenarnya orang tua saya sedikit melarang untuk langsung pergi. Ibu saya menyuruh pergi setelah selesai azan maghrib saja. Tetapi karena Suci terlihat buru-buru, saya pun tetap akan menemani dan mengantarkannya. Di jalan tiba-tiba handphone saya berbunyi dan sepertinya itu tanda jika ada SMS masuk di handphone saya. Lalu saya pun mencoba mengambil handphone di saku saya, kemudian saya membuka SMS yang telah masuk. Dan saya juga berniat untuk membalas pesan itu. Jujur saat itu saya mengendari motor dengan keadaan tergesa-gesa dan menggunakan kecepatan yang lumayan tinggi. Kemudian dari arah depan ada sebuah motor ingin putar balik arah, tetapi tanpa menyalakan lampu ratingnya. Saya pun gugup karena tidak bisa mengontrol dan menguasai kecepatan. Akhirnya menabrak pengendara motor yang sedang putar balik arah tadi. Aku dan Suci pun terjatuh dan terlempar dari motor. Suci, keponakan saya, mengalami luka pada bagian siku dan kakinya, sedangkan saya mengalami luka pada lutut sebelah kanan dan untungnya saya tidak mengalami luka yang parah. Motor yang saya kendarai pun rusak parah. Ketika itu polisi yang kebetulan ada di sekitar jalan itu langsung datang menghampiri saya untuk menolong dan mengurus kasus kecelakaan tersebut. Bagian interpretasi. Dari kejadian tersebut, saya menjadi tahu bahwa doa restu dan nasihat dari orang tua sangatlah penting. Jika saya menuruti perkataan orang tua saya tadi, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Selain itu, saya menjadi mengerti bahwa kehati-hatian dan ketertiban di jalan memang jelas. Sangat perlu diperhatikan, karena kita bagai sedang bertarung nyawa jika ada di jalanan. Serta kelengkapan pengaman mulai dari helm dan surat-surat penting seperti STNK, SIM juga harus diperhatikan saat sedang mengendarai kendaraan di jalan. Dan jika sedang mengendarai kendaraan, sebaiknya tidak perlu mengambil
atau memegang handphone, kecuali jika itu dalam keadaan yang sangat mendesak. Lebih baik kita berhenti sejenak di pinggir jalan untuk membuka handphone. Nah, bagian amanat atau koda yaitu sejak kejadian itu menimpa saya menjadi semakin berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Selain itu, juga semakin memperhatikan peraturan di lalu lintas dan mematuhi kata-kata orang tua saya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua saya. Nah, sekian teman-teman mengenai materi tentang teks exemplum. Bagaimana, apakah pengetahuan tentang teman-teman mengenai teks exemplum ini bertambah? Semoga bertambah ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kelebihannya dan kekurangannya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.